Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final 8 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Kroasia versus Brasil. Bersama narasumber kita hari ini, Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Vicky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Selain Bung Majid, kita juga ada Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo Vicky. Seger banget nih kayaknya. Sehat terus, seger terus nonton Piala Dunia. Oke, Bung Gil, ini kalau melihat pertandingan antara Kroasia dan juga Brasil, bagaimana nih? Kan ini laga hidup dan mati. Pendapatnya Bung Gil? Ya, Vicky. Laga perempat final Kroasia melawan Brasil di Piala Dunia Qatar 2022 ini cukup menarik ya. Kita melihat Kroasia bisa sampai di titik 8 besar ini dengan perjalanan berat yang panjang, tapi mental mereka selama pertandingan membuktikan bahwa mereka itu runner up Piala Dunia 2018 lalu. Kalau Brazil bisa sampai ini, kita lihat kedikdayaannya luar biasa. Meskipun dihuni pemain-pemain muda, kalau negara-negara lain mayoritas pemain muda, kombinasi antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Kalau Brazil pure, rata-rata pemain muda semua. Dan dipimpin Neymar, mereka sangat-sangat dikdaya, sangat-sangat bermain rapi dan seperti tahu apa yang harus mereka jalan, bola kemana harus dijalankan mereka untuk bisa mencapai gawang lawan. Dan ini pertandingan sangat seru ya. Kita lihat Kroasia. Di sini ada beberapa pemain yang bisa dibilang reunian kecil-kecil ya. Ada Modric sama Vinicius. Itu sama-sama bermain di Real Madrid ya. Pastinya mereka tahu tipikal satu sama lain, pola permainan satu sama lain. Tapi beda posisi. Yang biasanya Vinicius disuplai terus oleh Modric, kali ini Vinicius nggak dapat suplai dari Modric, dan Modric menyuplai bola ke yang lain. Depannya itu ada Ivan Perisic juga di Kroasia. Dan sepertinya ini akan pertandingan berjalan seru ya. Akan jadi salah satu pertandingan perempat final yang seru di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Pandangannya Bung Majid? Kalau Brazil ya, semua orang sudah sangat setuju ya. Betul. Salah satu tim yang benar-benar sangat dinantikan atau difavoritkan untuk juara di Piala Dunia kali ini dengan skuad. Kalau Bung Gilbert bilang hampir semua pemain muda, tidak juga, karena malah justru Brazil ini perpaduan antara pemain berpengalaman dan pemain muda, dimana di depan tuh ada Neymar, kemudian pemain muda ada Vinicius Junior, dan ada kemudian di tengahnya ada Casemiro. Kita tahu kan usianya juga tidak muda lagi, dan di belakang juga ada Thiago Silva bersama dengan Marquinhos dan Danilo, dan kipernya Alisson. Ini memang perpaduan yang bisa dibilang sangat apik ya. Bisa kita lihat dari fase grup sendiri, Brazil memang terlihat superior ya. Pertama menang atas Serbia 2-0, kemudian atas Swiss 1-0, walaupun di pertandingan pamungkas kalah dari Kamerun 1-0. Dan itu pun saya melihat si Tite, pelatihnya itu ingin merotasi beberapa pemainnya karena sudah memastikan lolos ya. Dan kita tahu juga Brazil di tahun ini tanpa sang mega bintang Neymar juga kita lihat dikdayanya tetap super ya. Neymar kan cedera waktu lawan Serbia, kemudian absen di dua laga selanjutnya lawan Swiss, Kamerun, dan kemarin tampil waktu lawan Korsel ya. Korsel baru. Dia juga sempat mencetak 1 gol lewat penalti. Dan kita lihat juga dari situ artinya kita lihat tanpa Neymar pun Brazil juga masih tetap superior. Dan di depan Brazil juga mempunyai striker yang malah kita lihat ini dari mana asalnya, ternyata Everton ya, si Richarlison itu ya, sudah ada Gabjes. Iya, sudah mencetak 5 gol ya. Ya, Brazil menghadapi Kroasia yang sebelumnya juga sangat terseok-seok ya menghadapi Jepang ya. Mereka juga mendapatkan tiket ke perempat final harus melalui drama adu penalti. Kalaupun kemarin aturan Jepang ini sebagai wakil Asia seharusnya menendangnya bisa bagus ya. Harusnya Jepang lawan Brazil akan menjadi perempat final yang lebih ideal daripada Kroasia yang menurut saya. Tanggapannya Bung Gil, silakan. Benar juga, luar biasa. Kalau dibilang Brazil, Jepang itu perempat final yang ideal, keren. Karena Kroasia bisa tersingkirkan begitu saja dengan status mereka runner up Piala Dunia 2018. Luar biasa. Tapi ya udah terbukti sampai ke babak perempat final ini, sudah terbukti. Kroasia menang mental, di mana mereka itu di fase grup itu seri lawan Maroko, menang lawan Belgium seri, hanya menang lawan Kanada 4-1. Modal poin menang 4-1 lawan Kanada bisa dibawa di 16 besar seri lagi. Ini kan membuktikan mental yang bermain kalau menurut saya di Kroasia ini. Dengan mayoritas pemain-pemain yang sudah berumur, berpengalaman banget. Ada Luka Modric, ada Brozovic, ada juga Ivan Perisic.
itu sangat berpeluang. Dan waktu adu penalti melawan Jepang itu kita bisa lihat bagaimana kekuatan mental dari para pemain Kroasia ini bisa menjatuhkan Jepang hanya dengan pandangan mata dan gerak-gerik badan. Itu luar biasa. Tapi seperti itu tidak bisa dilakukan terhadap Brazil. Ya mungkin kalau Jepang bisa mengatasi itu di luar dugaan sekali ya. Ada Maroko dan Jepang di 16 di perempat besar itu luar biasa. Tapi balik lagi ke pertandingan ini. Kroasia melawan Brazil sepertinya jadi lebih ideal apabila keduanya lebih bermain terbuka. Jangan hanya Brazil melakukan tekanan. Ini sudah bisa dipastikan 70% atau 80% Brazil akan melakukan serangan terus-menerus. Tapi lebih baik, lebih menarik kita lihat apabila Kroasia bisa bermain lebih terbuka lagi. Seperti kemarin mereka melawan Jepang. Meskipun menit-menit 80 sampai extra time pure bertahan ya Kroasia. Tapi awal-awal Kroasia itu sangat menarik dengan permainan mereka terbuka. Mereka bisa membandingi kecepatan-kecepatan Jepang dengan taktikal mereka yang luar biasa ya. Di lini-lini tengah itu jenderal-jenderal papan tengah Luka Modric bisa melakukan penempatan bola sesuai ketika membangun serangan lagi ketika mengalami serangan balik yang luar biasa. Dan ini pasti akan terlihat lagi di Brazil karena Brazil punya pemain-pemain muda yang sangat cepat ya, penyerang-penyerang yang sangat cepat. Ada Neymar, Richarlison, ada juga ada Fred juga, ada Fred, Gabriel Jesus juga, ada Gabriel Jesus, apalagi Gabriel lagi on fire di Arsenal ya sekarang. Pastinya lebih sangat merepotkan barisan pertahanan Kroasia dibanding waktu melawan Jepang. Oke. Bung Gil, akankah Kroasia pakai formasi bertahan sedangkan Brazil ini tipikal menyerang? Pasti, kalau melihat kondisi saat ini, komposisi pemain saat ini ya, yang dimiliki oleh Kroasia dan Brazil, pasti sudah bisa diprediksi Brazil akan menggempur habis-habisan. Kemarin saja melawan Korea Selatan, begitu kuatnya Korea Selatan waktu menghajar Portugal 2-1, kita bisa ngeliat sama sekali nggak ada keluar di lawan Brazil. 10 menit Brazil sudah bisa menentukan satu tempat di partai perempat final. Itu luar biasa. Menit ke-6 ya golnya. Hanya butuh 10 menit dan 2 gol. Itu menurut saya sudah memastikan mereka masuk ke satu kaki ke babak selanjutnya. Lebih dekat lagi ke final. Tapi itu Korea Selatan serupa dengan waktu yang dihadapi Kroasia bersama dengan Jepang. Tapi ini Kroasia, mereka lebih berpengalaman sendiri dengan status juga tadi saya bilang runner-up Piala Dunia 2018. Dan ini pasti mereka akan mencoba mengandalkan, saya yakin, menurut saya Kroasia tidak akan bisa mengandalkan serangan balik ya. Dengan melakukan bertahan dan melakukan membangun serangan balik seperti susah. Mereka akan lebih bermain melebar, terbuka ketika mereka melakukan serangan. Jadi tidak terburu-buru melakukan serangan ketika mendapat bola. Dan konsentrasi antar lini perlu diperhatikan sekali oleh para pemain Kroasia ini sendiri ya. Karena bisa lengah sedikit saja, bola bisa kehilangan dan itu sangat berbahaya. Sedangkan mereka sepertinya akan sulit mendapatkan bola ya, bisa menguasai bola. Dan di tengah, jenderal-jenderal di tengah seperti Luka Modric, Brozovic dan juga Kovacic ini akan menjadi penentu aliran bola dari Kroasia seperti apa. Ketika mereka bertahan bisa langsung buang ke depan, itu akan salah jauh menurut saya melawan Brazil seperti itu. Mereka akan lebih sabar untuk bisa masuk ke lini pertahanan Brazil yang juga tidak mudah. Kita tahu ada Thiago Silva, ada Marquinhos juga. Memang lini belakangnya agak berpengalaman ya dibanding di depan. Maksud saya tadi di depan yang lebih mudah. Mudah benar. Itu dia menurut saya. Brazil bagaimana gaya permainannya menghadapi Kroasia, Bung Majid? Menghadapi Kroasia, kalau kita lihat di pertandingan sebelum melawan Jepang, Kroasia itu terkenal dengan cara pemegangan atau penguasaan bola yang sangat bagus. Kalau kita lihat statistiknya, malah Kroasia itu hampir beberapa pertandingan itu sebelumnya itu penguasaan bolanya sangat bagus. Kita tahu di tengah itu ada sang maestronya itu Luka Modric, kayak bagaimana dia bisa mengatur, selain kapten dia juga bisa mengatur aliran bola. Di Madrid juga kita tahu kan bagaimana dia nyawanya di Madrid di lini tengah, kemudian diimplementasikan di Kroasia. Umpan-umpannya sangat gila, sangat terukur, kemudian interceptnya juga dia tak hanya menjadi gelandang pengatur ritme bola, tapi ketika bertahan juga kemarin beberapa pemain Jepang, pemain depannya juga ketika bola ada counter attack dia juga bisa kembali. Cuman kita lihat ini udah pertandingan ke-5 ya di babak perempat final ini, sudah perempat final udah pertandingan ke-5, dan kalau tidak salah dari pemain Kroasia ini hampir berumur, hampir 30 tahunan ya kalau di average ya untuk usia, dan rata-rata 33,5 kalau average kata Bung. Sementara
kita lihat Brazil mempunyai lini depan, hampir sebagian besar lini depan Brazil itu pemain muda yang stamina secara fisik itu jauh lebih di atas. Apalagi kita lihat memang Brazil skillful ya, banyak pemain-pemainnya yang sangat mempunyai skill yang sangat fantastis ya. Kita lihat di situ Vinicius Junior bagaimana dengan kecepatannya di pinggir, dengan ketenangannya juga, walaupun dia pemain muda tapi juga sudah terasah, sudah bisa dibilang kan untuk penempatan bola dia tidak hanya harus keras. Kemudian di situ ada Rafinha, dan di pemain lapis keduanya juga jangan lupa ya, Brazil mempunyai sangat solid sendiri. Misalnya Neymar kemarin mati, di situ bisa ada Rodrigo cedera. Iya, maksudnya mati, dia tidak main lagi akhirnya dia hidup lagi nih di waktu lawan Korea Selatan. Di situ juga ada pilihan lain, ada Gabriel Jesus, ada Fred, ada Anthony, kemudian ada Rodrigo juga yang banyak. Dan City ini kayak kalau tidak salah dia tidak mempunyai formasi yang benar-benar utuh ya. Dia mempunyai penerapan 4-2-3-1 dengan Richarlison sebagai striker tunggal. Kemudian kerap dia juga menggunakan 4-3-3. Kemungkinan ketika melawan Kroasia nanti dia lebih menerapkan formasi 4-3-3. Jadi dia tidak terlalu untuk menyerang lebih dulu, ingin melihat bagaimana penampilan dari Kroasia, apakah dia akan bermain di lini tengah. Soalnya kalau saya lihat, saya pribadi melihat Kroasia ini sangat kuat di lini tengahnya, khususnya di Luka Modric sebagai kapten ya. Dan Brazil kita lihat malah lebih kuat di lini sayap ya. Walaupun Neymar juga ada di belakangnya, ada second striker. Iya, second striker ya, di situ bisa ya. Kita lihat nanti, apalagi Richarlison juga dia sudah mencetak gol yang begitu indahnya kan, dengan saltonya gitu. Oke. Brazil ini kan tim yang paling diunggulkan untuk juara kan, tadi disebut Bung Majid seperti itu. Tapi Kroasia ini punya kejutan begitu kan ya, nantinya bisa mewujudkan Brazil. Nah jika nanti skornya tuh imbang, Brazil siap nggak masuk ke babak pertambahan waktu atau adu penalti bersama Kroasia? Kalau misalnya sampai pertandingan dipaksa untuk sampai ke extra time, ya Brazil yang akan menang. Secara permainan secara pelapis, Brazil ini lebih lengkap secara kedalaman squad dibanding Kroasia. Saya kurang tahu sendiri pelapis-pelapisnya Kroasia itu apakah lebih bugar ketimbang ini. Dan kembali lagi, ini merupakan pertandingan yang kelima. Benar-benar sang pelatih ini di pertandingan ini akan melihat pemain mana yang lebih bugar, karena di pertandingan perempat final ini selain akan adu strategi, pelatih juga akan melihat fokus atau kebugaran dari pemain itu sendiri. Jadi bisa saja pemain-pemain yang inti itu bisa dimasukkan di babak kedua untuk benar-benar menggebrak. Tapi kalau Mbak Vicky bertanya, apakah ketika nanti misal ditahan lah 0-0 atau imbang sampai 90 menit dan pertandingan memasuki babak extra time 2x15, saya rasa Brazil masih akan terus menggempur pertahanan Kroasia dengan fisik yang lebih prima pemain mudanya. Dan yang lebih, saya sih malah mengiranya tidak akan sampai 90 menit, tidak sampai extra time pertandingan ini. Ya betul, seperti yang dibilang tadi Bung Majid, sepertinya pertandingan ini tidak sealot pertandingan yang sudah menjalani extra time tadi malam Maroko Spanyol, dan juga sebelumnya ada yang sampai extra time Jepang. Yang juga lawan Kroasia sendiri. Kroasia. Di sini kita lihat lebih cenderung pastinya, dan juga pasaran ya juga menjagokan Brazil untuk bisa mengalahkan Kroasia. Dan memang untuk kedalaman skuad sendiri lebih fit dari Brazil, kalaupun harus sampai ke babak extra time ataupun adu penalti. Karena di Kroasia sendiri kemarin mereka pure bertahan ketika bermain melawan Jepang. Di babak extra time itu statistik mereka hanya menahan 4 shoot dari Jepang dengan unggul sedikit 50% penguasaan bola. Namun dengan kondisi pemain mereka yang cukup berumur ini sendiri, pastinya akan sangat berpengaruh ya bagi kebugaran fisik. Sepertinya 2 kali menjalani extra time itu akan sangat kelelahan bagi Kroasia kalau harus menjalani extra time. Dan bagaimanapun Kroasia sepertinya harus bisa mencari kelengahan ya dari barisan pertahanan Brazil. Seperti tadi saya bilang, pasti dari menit awal Brazil akan bergempur. Dan itu harus dijadikan pemain-pemain Kroasia untuk mencari celah bagaimana mereka bisa melakukan serangan balik, tapi tidak dengan kecepatan, namun dengan akurasi yang taktikal yang cukup rapi dan cantik. Yang kita tahu ada Luka Modric juga di sana. Depan ada Ivan Perisic
yang sangat berpengalaman, menerima umpan lambung dan juga memberi bola-bola jauh. Bola-bola jauh pasti akan dimainkan oleh Kroasia seperti pertandingan sebelumnya, tidak mengandalkan Brazil lah, operan-operan samba mereka ya. Tapi ini akan lebih main bola-bola jauh, dan ini akan terlihat dua pola pertandingan yang sangat-sangat berbeda. Dan kita tahu Tite sendiri sepertinya Tite ini menurut saya kondisi Brazil ini seperti Brazil waktu zamannya 2002 zaman Ronaldo, yang dimana waktu itu dibilang pelatih, saya membiarkan mereka bermain formasi hanya untuk di awal, dan itu terbukti ya, di pertandingan ini. Kita kemarin luar biasa lawan Korea, saya 10 menit sangat-sangat cepat ya, itu dengan melihat dikdayanya Korea Selatan yang punya ambisi bisa masuk terus, tapi bisa hancur begitu saja di tangan Brazil. Yang ketika mereka mencetak gol bukan hanya bangun mental, tingkah laku para pemain dari Brazil sendiri juga pastinya yang menari, berjoget itu betul. Akan jatuhkan mental sendiri untuk Kroasia apabila mereka bisa terus memberikan ruang-ruang bagi para barisan penyerang Brazil. Brazil kan juara negara dengan juara terbanyak, kita tahu sendiri ya, sepanjang sejarah begitu. Berarti kan peluangnya jauh lebih besar Brazil melawan Kroasia. Bagaimana tanggapan jauh lebih besar Brazil pastinya untuk pertandingan sendiri. Melihat Kroasia yang masih belum ada regenerasi yang cukup ya, yang merata, regenerasi dari Kroasia pasca 2018 menjadi runner-up, dengan Brazil yang tidak ada habisnya stok pemain, itu sangat-sangat luar biasa ya. Dan Brazil sendiri pastinya punya nafsu kembali, karena untuk Piala Dunia Qatar 2022 tahun ini unggulan tidak banyak ya, tim-tim unggulan yang diperkirakan akan menjadi juara seperti Brazil, Argentina, ada juga Inggris, Prancis. Tapi dengan kondisi mega bintang, pasti Brazil akan membantah semua keinginan masyarakat dunia ya, yang menginginkan final ideal mereka Argentina Portugal, sang dua mega bintang. Itu menurut masyarakat final yang layak ya, bukan ideal ya. Tapi kalau ideal kita lihat kekuatan Brazil lebih merata daripada Argentina. Hanya saja masyarakat lebih mementingkan fans mereka ya, ada dua mega bintang Ronaldo dan Messi ya itu. Dan mereka udah usia sangat cukup berumur. Bisa dibilang ini akan jadi Piala Dunia terakhir, dan itu mungkin yang diinginkan masyarakat. Tapi Brazil tidak akan begitu saja melepas status mereka sebagai peraih gelar Piala Dunia terbanyak ya. Kita tahu 2014 mereka sudah gagal tahan Jerman, 2018 lagi, dan ini akan menjadi pembuktian mereka bahwa Brazil itu layak bisa melaju terus sampai di semifinal 4 besar. Jadi tim-tim unggulan yang kuat, dan Tite pastinya akan memberi kebebasan bagi para pemain-pemainnya untuk berekspresi. Sepertinya memang kemarin Tite juga polanya seperti itu ya, jadi membiarkan pemain-pemain Brazil untuk berekspresi seperti apa lini tengah, pola-pola penyerang akan mereka bangun. Oke, tadi kan disebut Brazil tuh punya kabar baik gitu kan, jimat Brazil kan udah kembali nih, Neymar udah sembuh dari cederanya. Tapi kan Brazil punya kabar buruk juga, 3 pemain Brazil nih cedera kan ya, yang Gabriel Jesus, Alex Telles dan Alexandro ini diragukan tampil. Lalu siapakah yang akan mengisi kekosongan itu? Ya kalau misalnya Mbak Vicky bilang jimatnya Neymar sudah kembali ya, sebelumnya dia memang cedera. Terus ada 2 lagi pemain yang cedera juga. Ya ini masih ada pemain-pemain lagi yang sangat mempunyai kelasnya. Jangan diragukan. Nah, tapi kalau kata Bung Gilbert ini Brazil mempunyai kans yang besar untuk bisa lolos ke semifinal, saya menduga malah Kroasia juga punya peluang besar. Iya, tidak ada gading yang kita retak kan, kecuali Brazil gadingnya ditaruh terus gitu, nggak dipecahin. Nah, untuk yang Brazil ini memang kalau melihat dari kembali lagi kedalaman skuad, ada beberapa pemain yang cedera, saya pikir itu tidak terlalu berarti sekali ya, tidak terlalu mengganggu sekali. Dan melihat permainan atau permainan dari pemain Kroasia yang bisa dibilang lebih berumur gitu, untuk menahan sampai mungkin babak kedua sudah 70 menit, itu saatnya untuk Brazil untuk bisa mencetak gol di situ. Melihat dari stamina ya, apalagi kebugaran, apalagi ini benar-benar pertandingan yang sudah masuk perempat final, dan sebelumnya juga
tergantung. Kita lihat kalau sudah memasuki perempat final, semifinal, itu setiap pelatih akan melihat bagaimana kondisi fisik para pemainnya. Walaupun katakanlah Neymar, Neymar kan kemarin memang seharusnya malah prediksinya dia baru main di final, tapi Bisa pulih lebih dulu. Saya juga pulih tidak lebih cepat tahu apakah medisnya atau memang dari Neymar sendiri yang mempunyai ambisius yang untuk bisa main di Piala Dunia ini. Kalau untuk dilihat juga pelatih Tite ini, kalau Bung Gilbert bilang ini seperti tahun 2022. Kemarin saya Bung Gilbert 2002 sorry, waktu juara di Korea Jepang ya. Kemarin saya juga ketemu di salah satu pemain asing Bayangkara FC nih, pemain dari Liga 1, Anderson Sales. Dia berasal dari Brazil. Kebetulan dia pernah bermain satu klub sama Neymar waktu 2009 di Santos. Nah, saya ngobrol-ngobrol di situ, saya bicara. Dia bilang di Brazil sendiri sekuat yang sekarang ini, materi pemain ini malah lebih gila dari tahun 2002 zamannya Ronaldo, Rivaldo, Cafu waktu menangkan. Karena ketika waktu zamannya Ronaldo 2002 itu kalau tidak salah mengalahkan Jerman di final ya. Itu memang materinya memang sangat bagus dan itu pemainnya pengalaman semua yang turun di situ. Usia emas juga. Ibaratkan ketika Belgia waktu di 2018 lalu, Lukaku, De Bruyne lagi pada gila, tapi sekarang kan udah merosot. Nah, Brazil yang sekarang ini memang perpaduan antara pemain yang berpengalaman dan pemain muda. Pemain mudanya ini bukan yang baru matang begitu aja. Pemain muda ini terbukti kan dia juga pemain bintang, sudah masuk beberapa klub besar juga. Dan jam terbangnya sudah bagus. Nah, banyak. Ini saatnya Brazil untuk bisa menorehkan raihan gelar Piala Dunia yang untuk ke-6 kalinya. Kita tahu waktu di 2014 waktu jadi tuan rumah malah dibantai kan, kalau tidak salah 7-1 atau 6-1 oleh Jerman. Ya. Nah, dari situ keterpurukan Brazil mulai bangkit, walaupun di Copa kemarin sempat kalah 1-0 oleh Argentina. Dan kita lihat perjalanan Brazil juga. Kalau yang waktu lawan Kamerun di fase grup itu, karena mungkin ya jangan dihitung lah ya, karena Tite juga melihat kita udah lolos gitu, dan dia juga punya strategi untuk bisa menyimpan pemain, untuk bisa melihat pertandingan selanjutnya di babak 16 besar. Kemarin akhirnya bisa mengalahkan Korea Selatan dengan skor yang fantastis ya, 6-1, dan kembalinya Neymar juga. Dan saya pikir ya Brazil untuk bisa melenggang mulus juga tidak terlalu juga, tapi ya benar tadi kata Bung Gilbert, memang kansnya lebih besar Brazil, yaitu apalagi kalau misalnya bisa membobol lebih dulu. Tapi Kroasia juga saya ya, Piala Dunia ini benar-benar unbelievable lah. Kita lihat ya bagaimana kemarin Maroko ya. Terus Jepang juga yang bisa mengalahkan ya. Siapa tahu Kroasia yang runner up 2018 kemarin masih punya kans di tahun ini. Betul. Gitu Mbak Vicky. Prediksi skornya dari Bung Gilbert nih. Sebelum untuk prediksi skor sendiri, menurut saya untuk dalam pertandingan dari awal kita pasti hampir 90% bisa dipastikan Tite akan tampil impresif, menyerang habis-habisan, menggempur habis-habisan. Ketika sudah bisa Kroasia di sisi lain, ketika mendapat serangan itu, ketika sudah bisa menstabilkan bola, aliran-aliran bola setelah serangan, baru pertandingan akan berjalan lebih banyak di lini tengah ya. Mungkin 10 menit pertama akan jadi penentuan siapa. Tidak mungkin terulang lagi hal-hal tersebut ya, hasil pertandingan yang luar biasa. Tapi 10 menit pertama akan menjadi penentuan kedua tim untuk bisa menjalani menit selanjutnya, karena mental mereka akan terbangun dari situ, dan permainan mereka akan terbentuk akan menjadi lebih menyerang atau bertahan, atau lebih mengandalkan susunan serangan yang rapi ya. Dan untuk Brazil sendiri, benar tadi kata Bung Majid, menit-menit 80-70 sepertinya akan dimaksimalkan oleh Neymar, Richarlison untuk habis mengadu sprint, melakukan serangan-serangan balik yang bertubi-tubi ya bisa dibilang ya, supaya memastikan laga ini tidak berjalan sampai babak extra time. Tapi menurut saya Kroasia gimana mungkin akan tetap bertahan ya, akan bertahan dengan Dejan Lovren, pemain yang sangat berpengalaman. Ada juga Brozovic, ada juga Kovacic yang dari Chelsea, gelandang bertahan itu akan lebih banyak turun membantu lini pertahanan dari Kroasia. Dan kiper Kroasia Dominik Livakovic, dengan keberhasilan dia mengalahkan mental pemain Jepang di babak 16 besar kemarin, pastinya akan membangun kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk dia
apalagi dia bisa tampil menghadapi lawannya sekelas Neymar, Richarlison, Vinicius, itu akan terbangun mentalnya dan Oke. mampu untuk membawa laga sampai extra time dan sepertinya akan bisa berakhir dengan adu penalti lagi dan bisa dimenangkan oleh Kroasia di adu penalti. Waduh. Dari Bung Majid? Kalau saya singkat saja, partai ulangan final Copa 2021 antara Argentina versus Brazil akan kembali tersaji di babak semifinal ini. Wah. Argentina akan mengalahkan Belanda, kemudian Brazil akan menaklukkan Kroasia. Tapi kalau untuk ngomongin adu penalti ya cukup Mustahil ya. ya tidak mustahil juga. Ada kiper Kroasia juga bagus menang Iya, Jepang, betul. tapi kita juga kipernya dari Brazil si Alisson Becker itu Alisson juga Becker. baru kebobolan 2 kali ya. Dan saya pikir kalau misal adu penalti ya ini bisa dibilang adu mekanik antar dua kiper ini. Tapi kalau melihat dari realistis sendiri seharusnya Brazil sih Mampu 90 menit. mampu 90 menit menang margin 2 lah untuk Margin 2, iya, luar margin 2 biasa. untuk menaklukkan Kroasia dan melaju bertemu dengan Argentina di babak semifinal Piala Dunia 2022 ini. Oke. Oke, Bung Majid dan Bung Gilbert, terima kasih sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan. Tribuners kira-kira menjagokan siapa nih? Brazil atau Kroasia? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatun Hasana, pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.